الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan kita untuk bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, tema khutbah yang akan kami sampaikan adalah al-qawaid fit tawakkul. Kaidah-kaidah yang harus kita tetapi dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, sebagai anak manusia, sebagai Bani Adam yang Allah berikan kehidupan di alam raya ini, tentunya kita memiliki keinginan, kita memiliki harapan, dan harapan itu tentunya, keinginan itu tentunya adalah hal-hal yang baik. Kita ingin bahagia, kita ingin sukses, kita ingin maju, dan seterusnya. Tentunya semuanya ini yang kita harap, yang menjadi tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan tawakal. Para ulama mengatakan tawakal adalah sidqul i'timad. Sidqul i'timadil qalbi. Sungguh-sungguhnya hati bergantung Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jalbil masalih, dalam menarik kemaslahatan, untuk mendapatkan manfaat, wa dar'il mafasid, dan menolak keburukan-keburukan, baik dalam urusan dunia bahkan juga untuk urusan akhirat kita. Jadi sebagai muslim, sebagai mukmin, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hati semua kita hanya kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya harapan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terkait kaidah bagaimana kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah la yakunu tawakkul illa 'ala Allah. Satu-satunya harapan, satu-satunya tempat kita berserah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah mengingatkan kita, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ahli tafsir, ahli bahasa mengatakan ini Allah, kata Allah itu menunjukkan lil hasr, sebagai pembatasan. Yang namanya hati bergantung, hati berserah, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang mukmin itu berserah diri. Kenapa kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa 'ala Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa tawakkal 'alal hayy. Tawakallah kalian, tawakallah engkau kepada Allah yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan pernah mati. Kalau bergantung kepada makhluk, sampai kapan mereka memiliki ajal, mereka memiliki batasan waktu, bahkan juga batasan kemampuan. Semampu apakah mereka? Sepanjang apa umur mereka? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tabarakalladzi biyadihi mulku. Semuanya kekuasaan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyurul muslimin, tawakal adalah bergantungnya hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan maslahat, untuk mendapatkan kebaikan, sekaligus juga untuk menolak mudarat, keburukan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dan ini wajib bagi setiap muslim, terutama para nabi-nabi kita, para anbiya, orang-orang pilihan. Dalam satu ayat dikatakan, dulu Nabi Yusuf alaihissalam pernah berkata ketika beliau berada di penjara, kemudian beliau mentakwilkan mimpi sahabat-sahabat yang ada dalam penjara, 2 orang. Yang satu ditakwilkan akan selamat, yang satu akan dieksekusi. Dan beliau berkata kepada orang yang selamat, sahabat yang selamat, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma, dan berkata Yusuf alaihissalam kepada sahabatnya yang akan selamat, yang ditakwili dia akan selamat, uzkurni inda rabbik, sebut aku di sisi rajamu. Sebut aku, uzkurni inda rabbik. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Para ditafsir memaknainya di antaranya adalah Yusuf alaihissalam dilupakan syaitan untuk menyebut Rabbnya, Tuhannya. Artinya para ulama mengatakan seolah-olah Nabi Yusuf alaihissalam ini seolah-olah saja lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah beliau mengadu kepada sahabatnya agar disampaikan kepada rajanya. Para ahli tafsir mengatakan Allah cemburu jikalau nabinya memang tidak bermaksud untuk bergantung kepada makhluk, tapi bahasanya seolah-olah ada kaitan bergantung kepada makhluk. Allah tidak ridho. Itu keluar dari lisan nabinya. Makanya Allah katakan falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam lama keluarnya dari penjara. Dan orang yang tadi ditakwili selamat justru lupa menyampaikan kepada raja. Jadi ma'asyarul muslimin, Allah menginginkan kita semuanya dalam hati-hati kita semuanya kita meyakini kebaikan, kita hanya berharap kepada Allah, dan keburukan kita hanya berharap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Kemudian kedua, inna tawakkula la yunafi al-asbab. Sesungguhnya tawakal itu tidak menafikan sebab, tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan usaha. Tidak bisa kita mengatakan saya berserah diri kepada Allah, saya ingin pandai. Kalau Allah ingin buat saya pandai, gak perlu belajar. Kalau ingin saya selamat, saya ingin selamat, tidak perlu
pakai pengaman dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala justru memerintahkan kita ketika tawakal, maka ambillah sebab, lakukanlah sebab. Dan juga Rasulnya pernah dalam satu kasus, ada seorang sahabat mau masuk masjid. Kebetulan dia ke masjid naik kendaraan. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu ala Allah, au utlikuha wa atawakkalu ala Allah." Ya Rasulullah, apakah harus aku ikat kemudian aku tawakal kepada Allah, atau aku lepaskan begitu saja dan aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawab beliau, "Ikilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat kendaraanmu dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu ada orang-orang Yaman yang berangkat haji, dan kemudian mereka berangkat tanpa membawa perbekalan. Ketika mereka ditanya, "Mana perbekalan kalian?" Maka mereka mengatakan, kami berserah diri kepada Allah. Nahnu al-mutawakkilun. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika sampai di Makkah sana, ternyata orang Yaman itu menengadahkan tangan mereka, meminta-minta kepada penduduk Makkah dan orang-orang yang haji di Makkah al-Mukarramah. Maka turunlah ayat, "Fanazalatil ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara takwa adalah tidak meminta-minta. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, ketika kita wakil kepada Allah, maka lakukanlah asbab, lakukanlah ikhtiar, lakukanlah usaha. Dan Allah ingin melihat usaha-usaha kita, ikhtiar kita, dan kerja kita, dan amal kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, ketika kita melakukan asbab, lakukan walau kanatil asbab dha'ifah. Lakukan usaha untuk menyempurnakan tawakal kita, walaupun usaha itu adalah usaha yang minimal, usaha yang kecil. Karena sekali lagi Allah ingin melihat bagaimana usaha dan ikhtiar kita. Di antaranya dalam kisah Maryam radhiyallahu anha, ketika beliau menempatkan ini di tempat yang sepi, tidak ada yang lain, tidak ada yang menemani, dalam kondisi hendak melahirkan, dalam kondisi mau persalinan, bagaimana makannya? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban jamila." Wahai Maryam, gerakkan itu pohon korma, goyang itu pohon korma. Tusaqit 'alaiki rutban jamila, maka pohon korma itu akan menggugurkan, menurunkan, menjatuhkan kurma yang masak. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang wanita, seorang ibu hamil dalam kondisi hendak melakukan persalinan, tetapi Allah perintahkan untuk menggerakkan pohon kurma. Kita pasti tahu betapa kuatnya pohon kurma, apalah pengaruhnya. Tapi Allah ingin melihat usaha seseorang sebagai bagian dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seorang nabi yang mulia, Nabi Ayyub alaihissalam, yang terkena penyakit kulit, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah?
urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu wahai Ayyub. Orang yang sedang dalam keadaan sakit disuruh menghentakkan kakinya. Urkud birijlik. Kemudian hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini adalah air yang bisa dipakai untuk mandi, sejuk dan layak untuk diminum. Kita bisa membayangkan usaha, tentunya usaha yang dilakukan Nabi Ayub adalah usaha yang kecil karena beliau dalam keadaan sakit, dan sakitnya tidak 1-2 hari, lama sekali. Tapi Allah perintahkan urkud birijlik, hentakkan kaki, dan ternyata kemudian keluar air, dan air itulah yang menjadi wasilah kesembuhan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan mengecilkan usaha. Seminimal apapun usaha kita, Allah akan menghargai usaha itu, dan itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha laqad fazal muttaqin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma washfi mardahum. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma akhdhul man khadhalat-din wa khadhalal muslimin. Allahumma ahlikhum halakan Allahumma ahlikhum ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba